itu didefinisikan, maka antara satu orang dengan orang lain berbeda. Kebenaran menjadi relatif. Padahal kalau kita mau benar-benar belajar Islam, kebenaran itu pasti. Kenapa? Kok pasti? Kalau nggak pasti, ngapain Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Allah kalau nggak pasti? Ngapain Allah memberitakan dalam Al-Quran kalau nggak pasti kebenaran itu? Itu yang menjadi PR kita di sini. Malang Selatan, yaitu ke pantai Banyu Meneng. Dan insya Allah ini kita sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita sampai ke acara sambutan yang dalam hal ini akan disambut oleh pembina kita, pembina Asalim, yaitu Ustadz Ishak. Mohon Ustadz Ishak dipersilakan. Waalaikumsalam. Shollian ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min al-ghilal wa al-zala wa min al-lama wa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dan juga guru-guru kami yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kumpul di tempat ini dengan suasana yang sahdu, hujan gerimis, lalu kemudian backsoundnya juga seperti ini. Nah, alhamdulillah kita bisa sampai di sini. Ini sebagai agenda awalan dari berbagai agenda yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan beberapa agenda selama hampir tiap bulan ada agenda, bahkan tiap minggu sebenarnya juga ada agenda. Yang terakhir kita kemarin nonton bareng inspirasi pengusaha muslim, dan insya juga di pekan-pekan depan ada. Lalu kemudian juga ada beberapa agenda misalnya seperti Truly Mega Muslim Planner yang kita harapkan juga panjenengan semuanya bisa menjadi salah satu peserta dari acara tersebut. Bagi yang belum pernah ikut, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Sekalipun acara itu gratis. Kemudian juga ada acara lanjutan yang kita lakukan setelah Truly Mega Muslim Planner itu, ada kelas akidah bisnis coach. Lalu kemudian seperti di kaosnya salah satu kawan kita ini ada power camp dengan tagline-nya bisnis ngaji dakwah gaspol. Jadi Al-Usri di sini itu bermakna di tengah ada dua kesulitan, di tengah ada satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Itulah Bapak sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga perjuangan kita bisa sampai ke sini yang luar biasa. Sampai kemudian dibuatkan lagu sama seorang penyanyi itu, hati-hati di jalan. Lagi viral lagunya ya. Itu bisa menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga ada inspirasi lain dari para asatidz yang lain yang akan memberikan masukan bagi kita, motivasi bagi kita, sehingga nanti kita pulang itu bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi seorang muslim yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu didefinisikan, maka antara satu orang dengan orang lain berbeda. Kebenaran menjadi relatif. Padahal kalau kita mau benar-benar belajar Islam, kebenaran itu pasti. Kenapa? Kok pasti? Kalau nggak pasti, ngapain Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Allah kalau nggak pasti? Ngapain Allah memberitakan dalam Al-Quran kalau nggak pasti kebenaran itu? Itu yang menjadi PR kita di sini. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu yang menciptakan dan Allah yang meminta kita untuk bersujud, itu kebenarannya pasti, bukan relatif. Tapi kebenaran tingkat berapa? Pakai pemikiran tingkat berapa? Lah kalau kita belum pernah belajar tingkat level-level pemikiran, ya bingung kita. Debat kesana kemari nggak ketemu ujungnya. Ujungnya apa? Kebenaran itu ternyata relatif. Menurut sampean ngono, menurut ini berarti relatif. Itu podo salah. Yang benar apa? Diurut. Ini fakta apa? Oke, satu, kebenaran pasti tingkat satu, yaitu untuk mencari kebenaran, memperoleh kebenaran langsung. Langsung itu yang dimaksud langsung apa? Tadi yang masuk langsung loh. Terindra langsung. Indra. Nah, sekarang saya penutupan saja. Kultum kan bukan kuliah 70 menit ya. Tapi kuliah 7 menit saja, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini mohon izin kepada senior-senior dan para guru kami ya. Jadi ini saya mengawali dengan satu pertanyaan. Ada orang yang membuat pernyataan, bukan pertanyaan ya. Nanti nggak usah jenengan bawa pulang jadi PR. Karena tadi sudah PR-nya berat sekali dari Ustadz Abdul Muti itu. Levelnya sudah level tingkat 3.
Ini level yang terakhir niku nggih. Nah, niki ada pernyataan ngeten. Jangan pakai perasaan. Jangan memakai perasaan. Sering kita itu digitukan, ya. Apalagi kalau kita jenis kelaminnya laki-laki. Wah, laki-laki ojo pakai perasaan. Sedikit-sedikit cengeng. Nah, begitu nih. Nah, niki bisa benar dan bisa salah. Nah, ini jadi kebenaran relatif jadi pembahasannya beliau. Nah, bisa benar kalau kemudian yang dimaksud jangan pakai perasaan itu ketika perasaan dipakai sebagai standar hukum, standar kebenaran. Kenapa? Karena perasaan itu berubah-ubah. Ketika saya suka beliau, wah ini saya kasih hadiah, saya dolan ke rumah beliau terus. Tapi ketika kita sudah benci dengan seseorang, nengok saja enggak, okay? Ketemu aja, salam aja, enggak. Nah itu perasaan kadang gampang berubah. Makanya Allah kemudian memperingatkan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Dan sebaliknya, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kita senangi, kita sukai, itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih mengetahui, sedangkan engkau, kalian, kita semua tidak mengetahui. Seolah-olah Allah mengatakan begini, kebenaran yang pasti, hukum yang pasti benar, ikut hukumku, ikut ketetapanku. Jangan pilih hukum ketetapan yang lain selain ketetapan dan hukum yang aku kanal ladina dzalamu minkum khosoh. Kata Allah ngata, takutlah kepada suatu siksaan, suatu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang dolim, orang-orang berdosa di antara kalian. Semuanya kalau sudah diturunkan azab, kena semua. Orang jahat itu masih bisa membabi buta, merajalela karena diamnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Oke, ngoten mawon yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Semoga berkah apa yang kita lakukan hari ini dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.